Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati dan mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan bersama seluruh pengurus Jam'iyah Ruqyah Aswaja JRA, tim Syifa Warahmah Kota Balikpapan, wabil khusus Ketua JRA Ustadz Abdul Basit bersama sesepuh Bapak Haji Imam Mukti dan yang lainnya yang hadir, juga dari kalangan akhwat yang hadir. Terima kasih, saya atas nama Ketua LDNU Kota Balikpapan mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas keaktifannya dalam rangka mengisi Lailatul Ijtima yang diselenggarakan agendanya setiap 1 pekan sekali atau 2 pekan sekali, tergantung sikon saja ya. Pada 2 minggu yang lalu kita bertemu di tempat ini mengawali rangkaian kegiatan Lailatul Ijtima kita pasca wabah Covid, dan alhamdulillah sekarang bisa berlanjut pertemuan kita silaturahim. Mudah-mudahan kembali mempererat, memperkokoh silaturahim kita dan juga kembali membangkitkan giroh semangat kita untuk mengabdi di Nahdlatul Ulama ini melalui LDNU dan JRA. Mudah-mudahan langkah kita ke depan dimudahkan oleh Allah untuk kembali melaksanakan agenda-agenda kita, program-program kita, khususnya JRA. Nanti insya Allah mungkin sesuai program yang sudah disusun, bagaimana bisa kembali berjalan, terutama ruqyah masal dan paling tidak kegiatan yang rutin di Geraha NU ini dalam rangka pematangan khususnya anggota JRA, pembekalan agar terjun di masyarakat, tentunya siap dengan berbagai macam tantangan dan keadaan. Nah, oleh sebab itu perlu merapatkan barisan, perlu bersinergi kita, dan alhamdulillah malam ini kita bisa mewujudkan Lailatul Ijtima yang kedua pasca kita Covid-19 ini. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut kepada pertemuan-pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini saya mohon dengan hormat nanti kepada Ustadz Rustam Azi untuk memimpin Rotibul Haddad dan nanti untuk menyampaikan tausiah seputar ruqyah atau pengobatan tibun nabawi atau yang lainnya nanti akan disampaikan oleh akhina fillah Ustadz Abdul Basit. Selanjutnya mari kita sama-sama mengikuti pembacaan Rotibul Haddad kepada akhina fillah Ustadz Rustam Aji, alaihi falyatafadhal masykura. Baik, terima kasih kami ucapkan sebelumnya kepada Ustadz Endang Jalani yang telah memberikan waktu kepada kami untuk memimpin bacaan Rotibul Haddad sebagaimana rutinitas kita, yaitu untuk insyaallah 2 minggu sekali. Baiklah para Ustadz, mari kita sama-sama membaca istighfar dulu sebelum memulai pembacaan Rotibul Haddad. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala biniyatil fatihati ala mana wal habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa bijahi wa barakatihi wa asrari wa anwari wa ulumihi wa karamatihi wa anna Allah yaj'alu niyatana fi niyatihi ala mana wal habib Abdullah bin Alawi al-Haddad nawainahu ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan Al-Fatihah yang kedua mudah-mudahan pahala yang disampaikan oleh kepada para aulia Sadatus Sufiyah dan terutama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan kedua yaitu Syekh Bahauddin An-Nasabandi, dan selanjutnya mudah-mudahan Al-Fatihah ini pahalanya diberikan kepada mujis kita Allama Alauddin As-Siddiqi ila muntahaha. Semoga Allah memberikan beliau-beliaunya ini ridha Allah dan diberkahi semua ilmunya dan amal-amalnya, amal ibadahnya diterima, dan kita juga mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau ini. Al-Andaniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام
والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال 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 والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصول وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكسر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويفادنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصول وفروعهم وجميع ساداتنا علي أبي علوي وأصول وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكسر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويفادنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكسر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويفادنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الأرشاد ووسيل العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصول وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكسر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويفادنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلد من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويألف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمعتدين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويسير أمطارهم ويؤتي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويحتف لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وإيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي باين ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم خذنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة العودة ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا من الخائفين آمنا مما نخاف يا من الخائفين
سلمنا مما نخاف يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف يا أمن الخائفين آمنا مما نخاف يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف يا أمن الخائفين آمنا مما نخاف يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف الفاتحة بالقبول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Langsung. Ini kan? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa anzalal qur'ana rahmatan wa shifaa'an lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa widaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat hidayahnya pada malam hari ini. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan juga tabi'in hingga yaumil akhir nanti. Yang ketiga, mudah-mudahan setiap langkah kita menuju Geraha NU ini, menuju majelis ini, Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal kebaikan. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati sahabat-sahabat LDNU JRA, wabil khusus Ketua LDNU Al-Mukarram Ustadz Endang Muhammad Jailani, dan sahabat-sahabat MWCNU Kota Balikpapan dan NU dan channel TV NU Damai Kota Balikpapan, wabil khusus Bapak Ustadz Andri, ya, tidak tahu panjangannya apa, Andri Lesmana, ya, lupa, Masya Allah. Ini saya sangat berterima kasih, ya, ada live streaming seperti ini yang disediakan oleh
MICNU Kota Balikpapan sungguh sangat senang ya. Karena dengan adanya acara seperti ini, biasanya malas buka-buka buku ruqyah ya, ini jadi semangat ya. Daripada nggak ada yang mau diomongin nanti, mending buka-buka ya. Biasanya kan jarang ya buka-buka, kecuali pas mau ruqyah atau apa. Ini Masya Allah, ini jadi penyemangat ya untuk buka-buka buku-buku ruqyah atau buku-buku yang lain ya. Jadi banyak yang lupa, soalnya sudah lama juga ndak ngadakan ruqyah masal ya. Jadi sudah lupa-lupa ya. Tadi buka-buka sedikit, ya sempat-sempatkan daripada bingung nanti mau ngomong apa ini. Insyaallah. Insyaallah tema pada malam hari ini yang akan kita bahas bersama ya, bukan saya ya, kita bersama ya. Soalnya nanti kalau salah-salah bisa yang lain nambahin ya. Makanya saya sebut kita bersama ya. Tema pada kali ini yang kita akan bahas, pertama pengertian ruqyah ya. Yang kedua, perbedaan antara ruqyah aswaja an-nahdiyah dan ruqyah aswaja bi ghairin nahdiyah ya. Karena sekarang tuh aswaja itu banyak Pak ya. Aswaja itu banyak. Kalau dulu yang namanya aswaja itu cuman NU, Nahdiyin. Sekarang yang bukan Nahdiyin pun ngaku aswaja. Jadi saya bedakan bi ghairin nahdiyah, selain Nahdiyin gitu. Nah, perbedaannya nanti kita bahas. Yang ketiga, tentang kesurupan ya, yang kadang-kadang menjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat ya. Fitnahnya seperti apa? Loh, orang sebelum diruqyah enggak kesurupan, diruqyah kok malah kesurupan. Jangan-jangan peruqyahnya yang bawa jin bilang. Ini kadang-kadang jadi fitnah ya. Masya Allah. Nanti kita akan bahas ya, biar kita paham bersama gimana kronologinya, gimana seperti apa ceritanya kesurupan itu, insya Allah akan saya jelaskan nanti. Pertama kita akan bahas apa itu ruqyah. Ruqyah itu secara luas, secara bahasa adalah doa ya, atau jampi atau suwu. Kalau bahasa dukunnya mungkin mantra ya, atau jampi. Suwu itu bahasa Jawa ya. Nggak tahu kalau bahasa Bugisnya apa. Kalau bahasa Sundanya apa nggak tahu juga. Apa tadi? Kalau bahasa Maduranya apa tadi? Bahasa Maduranya apa? Holji. Bahasa Maduranya, insyaallah. Itu secara luas ya, secara luas. Secara istilah, ruqyah itu adalah at-ta'widhu an kulli da'in. Artinya adalah memohon perlindungan dari segala penyakit. Dengan bahasa yang lain, ad-du'a'u lisyifa. Artinya doa untuk kesembuhan, minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu doa bahasa Jawa, bahasa Bugis, Madura, Banjarmasin. Yang penting doanya mengandung artinya meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga disebut dengan ruqyah. Tapi khususnya ruqyah itu apalah? Artinya khususnya membaca doa atau membaca ayat-ayat Al-Qur'an atau sholawat dan lain sebagainya dengan mengharap kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, atau dengan doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan ruqyah. Jadi ruqyah itu boleh dengan bahasa Jawa, boleh bahasa Banjar. Di kita JRA itu pakai bahasa Indonesia. Wahai jin yang ada di perut si fulan, wahai kuman, keluarlah kalian. Itu juga ruqyah ya. Ada juga di JRA itu apa ya? Ya Allah, jika di dalam tubuhku ini ada penyakit, ada gondorwo misalnya, ada lampir, keluarkanlah ya Allah dengan izin-Mu. Itu juga ruqyah dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Itu artinya ruqyah secara istilah. Siapa yang perlu diruqyah? Apa ruqyah itu hanya khusus orang-orang yang kena santet, jin? Karena mindsetnya orang selama ini ruqyah itu hanya untuk orang yang gangguan jin, sihir, ain. Kadang-kadang orang ditawarin ruqyah, mau ruqyah Pak, mau ruqyah Bu. Saya sakitnya medis Pak Ustadz, bukan jin.
Ada juga yang ditawarin, diruqyah aja. Enggak, saya takut kesurupan bilangnya. Dikira ruqyah itu untuk kesurupan gitu, padahal masalah ruqyah itu untuk kesembuhan gitu. Masyaallah. Jadi ruqyah itu bukan hanya untuk gangguan jin atau sihir, santet, ain dan lain sebagainya, bukan. Untuk penyakit medis pun bisa diruqyah. Belakangan ini malah yang banyak saya ruqyah itu orang-orang sakit medis ya. Kemarin di Gunung Satu ada yang lumpuh, saya ruqyah insyaallah alhamdulillah sembuh. Ada yang sesak napas kemarin di Balikpapan Regensi itu sembuh. Allah berikan kesembuhan ini. Bahkan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat. Sahabat ini lagi safar, lagi dalam perjalanan rombongannya, sehingga di sebuah perkampungan, kebetulan di perkampungan tersebut kepala sukunya lagi sakit parah ya. Ceritanya itu digigit kalajengking. Berobat ke sana kemari nggak sembuh-sembuh ya. Ke dokter, ke dukun, ke tabib nggak sembuh-sembuh. Ketika sahabat ini singgah, maka dimintai oleh salah satu warga di situ untuk mengobati kepala sukunya ini. Maka dari salah satu sahabat itu bersedia untuk mengobati kepala suku tersebut. Maka sahabat tersebut mendatangi rumah kepala suku tersebut. Kemudian sahabat ini membacakan suratul Fatihah 7 kali. Setelah selesai suratul Fatihah 7 kali, sembuh seketika, seperti nggak sakit apa-apa sama sekali. Ini insya Allah keterangannya di Bukhari Muslim juga ada, di Ibnu Katsir juga ada ya. Sembuh. Saking senangnya itu kepala suku itu, saking senangnya, saking gembiranya, sahabat ini dikasih kambing 70 ekor ya. 70 ekor kalau sekarang itu berapa ya harganya? Kalau 2 juta aja sudah 140 juta ya. Bayangin. Saya aja belum pernah ini berkali-kali. Belum pernah dikasih kambing 70 ekor. 1 ekor aja belum. Masyaallah. Lalu sahabat ini pulang sampai rumah kok malah ragu-ragu. Kambing ini boleh diambil ke apa enggak itu ya. Tanya kepada Rasulullah, ngadu, wahai Rasulullah, tadi saya ngobatin orang dengan membaca Fatihah 7 kali, orang terus sembuh. Saya dikasih kambing 70 ekor. Boleh enggak ini diambil? Kata Rasulullah, boleh, bagi-bagilah kambingnya kepada sahabat-sahabat yang lain, dan Rasulullah pun minta bagian. Insyaallah. Ini penyakit medis Pak ya, sembuh dengan izin Allah. Dan saya sudah membuktikan begitu banyak penyakit-penyakit medis yang saya ruqyah dengan izin Allah sembuh banyak. Orang yang lagi gila, ketika Rasulullah SAW berjalan, di situ ada orang yang gila ya, stres tinggi sampai tingkat gila ya. Rasulullah dimintain oleh orang di situ untuk mengobati orang tersebut. Lalu Rasulullah SAW pegang dadanya, dibacakan Al-Fatihah, sembuh. Orang gila, apalagi cuman orang stres, itu sangat efektif sekali untuk diruqyah. Insya Allah cepat sembuh. Kenapa? Ruqyah ini adalah bagian daripada zikir. Mendengarkan ruqyah, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dengan niatan ruqyah atau dengan niatan apa saja, kalau mendengarkan ayat Al-Quran itu adalah bagian daripada zikir ya. Mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ketika ruqyah maupun ketika tidak ruqyah atau dibaca biasa, itu bagian daripada zikir. Orang yang berzikir hatinya akan selalu tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, maka ingatlah dengan berzikir kepada Allah maka hati seseorang akan menjadi tenang ya. Jadi mendengarkan ayat-ayat ruqyah atau ayat-ayat yang lain itu bagian daripada zikir. Dan orang yang mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an baik ketika diruqyah maupun ketika tidak diruqyah, yang penting ayat Al-Qur'an didengarkan, maka hatinya akan menjadi tenang, tentram. Yang awalnya gelisah, galau, insya Allah kalau orang yang sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, apalagi diruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran, insya Allah galaunya hilang ya. Lalu bagaimana Pak Ustadz kalau orang sehat, sembuh, gangguan jin gak ada, penyakit medis gak ada, terus pikirannya normal, gak ada galau, gak ada pikiran yang dipikirin, normal lah. Yang normal seperti itu pun bagus diruqyah.
Khasiatnya apa Pak Ustadz? Menambah keimanan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana. Ketika dibacakan Al-Qur'an terhadap orang-orang yang beriman, zadatuhum imana, maka keimanannya bertambah. Jadi orang diruqyah dengan Al-Qur'an ini juga selain sembuh penyakitnya, selain sembuh stresnya, juga keimanannya bertambah. Jadi ruqyah ini tidak hanya orang kesurupan jin, tidak hanya orang yang sakit medis, tidak hanya orang yang stres, orang yang sehat pun bagus diruqyah. Karena dengan diruqyah dengan ayat-ayat Al-Qur'an, keimanannya akan semakin bertambah dan bertambah. Nah, itu sedikit tentang pengertian ruqyah dan siapa yang harus diruqyah. Ternyata semua perlu diruqyah ya. Yang sembuh pun harus diruqyah agar keimanannya selalu meningkat ya. Kita lanjut ke ini apa? Perbedaan antara ruqyah aswaja an-nahdiyah dan ruqyah aswaja biwairin nahdiyah selain nahdiyin ya. Yang sangat membedakan yang pertama, kalau di ruqyah aswaja an-nahdiyah ini sebelum melakukan ruqyah gitu ya, kirim Fatihah, pahala Fatihah kepada Rasulullah, kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada auliaullah. Itu yang sangat membedakan. Ini kalau bukan ruqyah nahdiyah, ini diharamkan ya, bid'ah katanya. Tapi kalau di kita ini sebuah keharusan, bahkan mendekati wajib ya. Mau ruqyah baca Fatihah, mau doa setelah sholat itu baca Fatihah, mau selamatan baca Fatihah. Ini sudah menjadi keharusan, sudah mendekati wajib bagi kita. Dan kita semua meyakini bahwa Fatihah yang kita hadiahkan kepada orang-orang soleh, kepada Nabi, kepada para sahabat, kepada para waliullah itu sampai. Dan yang kedua yang membedakan di kita itu ruqyah aswaja an-nahdiyah itu tetap bertawasul kepada Nabi, tabi'in, para waliullah, kepada orang soleh, kepada orang guru-guru kita. Tawasul itu adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau perantara agar doa kita mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Tawasul itu ada dua macam, ada at-tawassul bid-du'a ya. Tawasul dengan doa. Tawasul dengan doa, contohnya misalnya minta doa kepada kiai, Pak Kiai, mohon doanya biar saya ini cepat kaya, itu namanya tawasul bid-du'a ya. Yang pertama ini tidak ada dipermasalahkan oleh para ulama ya, semuanya membolehkan dari kalangan Wahabi. Saya sudah nyebut Wahabi ini tadi, tidak mau. Insyaallah. Ribet bener sih nyebut biwairin nahdiyah itu, ribet bener ya. Jadi sudah kebiasaan Wahabi gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung. Ini nggak ada khilafiyah, semua membolehkan. Atau minta diruqyah kepada ustadz maji misalnya, ustadz saya minta diruqyah agar sembuh, itu juga termasuk tawasul bid-du'a ya. Yang kedua ini doa bitawasul, doa dengan tawasul. Yang ini berdoa dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan membawa asma Allah. Misalnya ya Ghaffar, ighfir lana dzunubana, wahai Zat yang Maha mengampuni, ampunilah dosa-dosa kami. Nah, itu juga namanya tawasul dengan nama-nama Allah. Atau tawasul dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan nama Nabi Muhammad, ya Allah, saya memohon kepadamu ya Allah, dengan nama kekasihmu ya Allah Muhammad yang tak pernah engkau tolak doanya, maka sembuhkanlah orang ini ya Allah. Kasarnya seperti itu, ini hanya contoh ya. Banyak tawasul, cara-cara tawasul yang lain banyak. Ini kalau di kalangan Wahabi ini dibilang syirik gitu ya. Berdoa kepada Nabi Muhammad, berdoa kepada manusia lah apalah. Padahal berdoanya tetap kepada Allah, cuman membawa nama Nabi Muhammad, membawa orang yang dicintai oleh Allah, agar doa kita mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Logikanya begini saja.
ada orang minta ruqyah kepada saya. Orang tersebut itu bawa sembako, bawa uang. Pernah, Pak, Bu ya, saya pernah meruqyah. Orang mau bangun panti ya. Saya itu dikasih sembako, dikasih uang banyak, lumayan, enggak usah saya sebutkan. Sembako itu juga banyak, lumayan. Ya cukup berapa hari lah gitu. Itu saking senangnya saya itu sampai rumah itu sampai malam tuh tetap saya doakan. Saking senangnya, Masya Allah, saking bahagianya. Beda lah gitu ya. Karena yang orang kasih ke saya itu memang sesuatu yang saya cintai. Kan uang, kan saya cinta uang. Masya Allah. Logikanya begitu kalau kita ya ini, tapi kita berdoa kepada Allah tidak bisa juga dibanding-bandingkan dengan manusia. Tapi hanya ini apa ya, imtisal ya. Misalnya kita ada orang minta doa kepada kita, tapi minta tolong kepada kita dengan membawa sesuatu yang kita cintai, itu kan kita tambah bahagia, tambah semangat membantu orang tersebut, atau tambah semangat mendoakan orang tersebut. Atau bertawasul dengan amal soleh ya, amal kebaikan atau amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, ya Allah, saya sedekah 50.000 kepada Ustadz Basid misalnya, tapi dengan sedekah ini sembuhkanlah saya ya Allah. Juga boleh tawasul seperti itu. Ya Allah, saya potong kambing, saya antar ke rumahnya Ustadz Basid, tapi saya mohon disembuhkan dengan kambing ini, ya Allah. Itu boleh tawasul dengan amal soleh seperti itu, dengan amal soleh yang dicintai oleh Allah. Ini pernah dicontohkan oleh seorang sahabat ya. Ketika itu kalau nggak salah terperangkap di dalam gua ya. Saya juga riwayatnya itu lupa-lupa ingat ya. Mudah-mudahan nggak salah. Kalau salah dibaik-baikin sendirilah. Seorang sahabat ini terperangkap di dalam gua, guanya itu ketutup. Jadi sahabat ini bingung mau keluar lewat mana. Susah di dalam gua, gelap, mau makan apa, bingung. Akhirnya dia bertawasul dengan amalannya dia masing-masing. Ya Allah, saya dulu pernah nolong orang begini-begini, ya Allah. Dengan perbuatan saya yang seperti itu, maka bukakanlah pintu gua ini ya Allah. Akhirnya pintu gua itu terbuka ya. 30% terbuka, tapi belum bisa dilewati, belum bisa keluar, cuma terbuka. Yang satunya lagi coba, ya Allah, saya dulu pernah berbuat ini, pernah melakukan amal ini ya Allah. Dengan amal tersebut maka bukalah pintu gua ini ya Allah. Akhirnya gua itu terbuka hingga 60%. Yang terakhir berdoa kepada Allah dengan amal salehnya juga, ya Allah, saya berdoa kepadamu ya Allah, saya mohon ya Allah dengan amalan yang pernah saya lakukan, bukalah pintu gua ini. Akhirnya semua pintu guanya terbuka. Akhirnya selamat dari perangkap gua. Akhirnya pulang sahabat tersebut dengan gembira. Ini yang disebut dengan tawasul dengan amal soleh ya. Ini masih dilakukan di kita-kita. Kadang setiap hari bertawasul kepada guru-guru kita, kepada Rasulullah, kepada sahabat-sahabat Rasulullah dan lain sebagainya. Itu yang sangat membedakan antara ruqyah aswaja nahdiyah dan ruqyah aswaja biwairin nahdiyah. Ini yang kedua Ustaz ya. Yang kedua, sebenarnya banyak sih perbedaan, cuman yang saya sampaikan hanya 3 sajalah. Yang ketiga, ruqyah aswaja an-nahdiyah itu tidak mudah mengharam-haramkan metode-metode ruqyah yang lain. Tidak mudah mensyirik-syirikan metode-metode ruqyah yang lain. Kok bisa seperti itu? Ini malah mencontoh Rasulullah. Ada di kalangan sahabat itu sebelum masuk Islam sudah terbiasa meruqyah. Di zaman jahiliyah dia sudah terbiasa meruqyah. Lalu setelah masuk Islam dia ragu-ragu apakah ruqyah saya ini dibenarkan oleh Rasulullah apa tidak. Maka sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, kalau nggak salah Auf bin Malik ya nama sahabat tersebut. Mudah-mudahan nggak salah, ini dalam kitab Bukhari Muslim. Bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ruqyah yang saya gunakan ini dilarang oleh agama Islam? Apakah dilarang oleh Rasulullah? Maka kata Rasulullah, aridu alayya ruqakum. Coba tunjukkan ruqyahmu kepada saya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak mengatakan haram, syirik,
bid'ah. Tidak. Padahal ruqyahnya ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak pernah diajarkan Rasulullah. Tapi kata Rasulullah tidak mengatakan haram, bid'ah, syirik, tidak. Apa kata Rasulullah? La ba'sa birruqa. Tidak mengapa, tidak apa-apa dengan ruqyah seperti itu, kata Rasulullah. Wala takum fihi syirkun, dan tidak ada kesyirikan di dalam ruqyahmu tersebut. Jadi selama ruqyah itu tidak mengandung kesyirikan, tidak bertentangan dengan agama Islam, apapun ruqyahnya, apapun metodenya, itu tidak diharamkan. Beda dengan yang selain ruqyahnya An-Nahdiyah lain ya. Kalau beda sedikit dengan metodenya dia haram, beda sedikit bid'ah, beda sedikit syirik. Kalau di kita enggak. Walaupun metodenya berbeda-beda, enggak pernah kita itu mengharamkan, mensyirikkan, tidak pernah. Selagi dalam ruqyahnya itu tidak mengandung kesyirikan. Kesyirikan itu seperti apa, Ustaz? Ruqyah yang mengandung kesyirikan seperti apa? Seperti apa, Ustaz? Misalnya contoh, minta kesembuhannya kepada penunggu pantai Mulawai. Wahai penunggu pantai Mulawai, sembuhkanlah orang ini. Ini tidak boleh. Mintanya ke penunggu pantai Mulawai. Tidak boleh, bukan minta kepada Allah lah. Ruqyah seperti ini namanya ruqyah syirkiyah. Tidak boleh. Sudah jelas-jelas minta kesembuhannya ke penunggu pantai Mulawai, atau ke pantai Manggar, atau ke pantai Kampung Baru misalnya. Ini sudah nyata-nyata syirik. Atau ke pantai selatan gitu ya, atau ke Gunung Kawi. Wahai penunggu Gunung Kawi, sembuhkanlah si Fulan bin Fulan ini. Ini sudah nyata nggak boleh yang seperti ini. Tapi kalau selama metode itu apapun metodenya, selagi metode tersebut tidak bertentangan dengan agama Islam, selagi metode itu tidak mengandung kesyirikan, tetap mengharap kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, kita itu tidak pernah mensyirik-syirikan, tidak pernah membid'ah-bid'ahkan, tidak pernah mengharam-haramkan. Itulah bedanya ruqyah syar'iyah, ruqyah aswaja an-nahdiyah dan ruqyah aswaja biwairin nahdiyah. Itu perbedaannya. Padahal kalau saya perhatiin ya, metode mereka juga banyak metode-metode yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi kenapa mereka juga berani mengharam-haramkan metode-metode yang kita pakai? Contoh yang saya perhatikan, mereka pakai metode potong leher, jin dipotong katanya. Apa dia benar motong leher jin? Apa dia lihat? Apa benar-benar jinnya dipotong? Apa kelihatan? Apakah metode-metode seperti ini pernah dicontohkan Rasulullah? Tidak. Kenapa tidak mereka haramkan? Kenapa mereka pakai? Kan begitu. Cuman ya kalau saya perhatiin intinya memang nggak mau sama lah. Dan saya perhatiin apa-apa yang berbeda dengannya dianggapnya bid'ah gitu ya. Masya Allah, di ruqyah aswaja an-nahdiyah tidak segampang itu membid'ahkan atau mengharamkan ya. Itu perbedaannya ruqyah aswaja an-nahdiyah dan ruqyah aswaja biwairin nahdiyah. Sangat banyak sebenarnya perbedaan, saudara-saudara. Sebentar minum dulu ya. Insyaallah ini sebentar lagi ya, karena juga masih ada yang mau dibahas tentang ruqyah masal. Mungkin 5 atau 10 menit lagi ya. Ini selanjutnya tentang kesurupan ya, yang kadang-kadang menjadi fitnah di kalangan pengobat atau masyarakat umum ini. Lebih-lebih di kalangan pengobat supranatural atau dukun, tidak tahu memang sengaja difitnah atau apa gitu ya. Kadang-kadang dikira peruqyahnya ini yang bawa jin. Alasannya sebelum diruqyah nggak kesurupan, setelah diruqyah kesurupan. Berarti peruqyahnya bawa jin dong bilangnya. Makanya kadang-kadang jangan langsung memponis sebelum tahu kronologinya seperti apa. Sebelum tahu apa ya, kejadian ruqyah itu seperti apa, jangan langsung memponis ya. Memang ruqyah kesurupan itu tidak semua dari jin
dan sebagian besar dari jin. Ya. Sebagian besar dari jin, tapi tidak semua orang kesurupan itu dari jin. Makanya peruqyah itu harus paham masalah kesurupan. Nanti kalau tidak paham masalah ini, semua yang kesurupan dianggapnya gangguan jin. Tidak. Ada juga yang kesurupan itu karena bereaksi ya, karena luapan emosi. Orang yang banyak masalah di masa lalunya, ketika dia kondisi rileks, apalagi sampai ke kondisi trans, sangat rileks, setengah tidur, maka alam critical area-nya itu terbuka ya. Apa critical area itu? Antara pemisah pintu antara alam sadar dan alam bawah sadar ya. Pikiran sadar dan pikiran tidak sadar. Ketika itu kebuka, maka masalah-masalah yang menimpa di masa lalu, masalah-masalah yang tersimpan di hatinya, di alam bawah sadarnya, ketika itu ia apa? Meluap ya. Kadang-kadang ngamuk. Masyaallah ya. Ketika itu juga mengamuk ya. Ketika kondisi tran ya, sangat rileks. Di situ mengamuk, meluap. Sama kalau diperhatikan kurang lebih seperti orang kesurupan ya. Bagaimana Ustaz untuk membedakan orang yang kesurupan karena jin atau karena luapan emosi seperti itu? Itu sangat gampang sekali. Kita tanya ciri-cirinya. Kan di buku itu ada, di buku panduan, ciri-ciri orang yang kena gangguan jin: mimpi buruk, sering emosi, sering pelupa, dan lain sebagainya. Kalau ciri-ciri gangguan jin tidak ada, berarti itu lebih dekat ke luapan emosi, masalah fisikis ya. Makanya kita di situ peruqyah harus paham. Jangan semua kesurupan itu dianggapnya jin ya. Ada juga yang karena sugesti, tersugesti ya. Kalau orangnya sugestible, mudah tersugesti, itu juga bisa juga kesurupan. Misalnya sering nonton ruqyah, sering ngelihat orang kesurupan, lalu dia ketika hadir di ruqyah masal atau lihat temannya yang kesurupan, dia ikut-ikutan kesurupan. Kan ada kadang-kadang yang cuma nonton doang, yang diobatin tidak kesurupan, yang nonton malah kesurupan. Saya kemarin sempat terjadi seperti itu di Manggar. Yang di ruqyah tidak kesurupan, tenang-tenang aja. Yang nonton malah pada kesurupan. Waduh, kacau aku bilang ini. Jadi saya nanganin sampai malam. Saya ngerti kalau itu bukan jin. Orangnya karena tersugesti ya, karena dia sering nonton orang kesurupan, mungkin ketika ia sering nonton orang kesurupan melalui HP, melalui YouTube, ketika ia menonton secara langsung, maka ia sendiri yang kesurupannya. Kesurupan itu karena tersugesti, terbawa alam bawah sadar itu, bukan jin. Jadi itu yang bikin saya lama nanganin kemarin itu. Jadi jenis kesurupan itu ada 3 ya. Yang sebagian besar memang dari gangguan jin, yang kedua memang bereaksi luapan emosi, yang ketiga itu sugesti, orang tersugesti. Apalagi orangnya yang mudah, apalagi orangnya yang sugestible ya, yang mudah tersugesti. Itu kebanyakan biasanya perempuan. Kalau laki-laki jarang, ada tapi jarang ini. Perempuan. Makanya ketika ruqyah masal itu rata-rata itu ibu-ibu yang banyak kesurupannya. Teriak-teriak, dan ibu-ibu juga gampang kalau ada apa-apa itu terbawa perasaan. Makanya kadang-kadang kalau ruqyah masal itu berapa persen tuh ibu-ibu, paling laki-laki 1 atau 2 orang. Itu tentang ruqyah, tentang kesurupan. Kenapa ketika orang di ruqyah bisa kesurupan padahal sebelumnya tidak kesurupan? Ini yang jadi fitnah kadang ya. Jin itu kan macam-macam tugasnya. Misalnya sihir, contoh sihir. Sihir itu kan macam-macam ya. Ada sihir yang tugasnya untuk bikin rumah tangga orang cekcok gitu ya. Tugasnya itu doang. Rumah tangga itu dibuat kelahi terus sama istri. Enggak membuat seseorang itu kesurupan, enggak. Karena tugasnya memang agar rumah tangga itu cekcok tiap hari. Ada sihir itu
Sihir cinta ya. Nah, ini mungkin yang pernah muda yang mungkin alami ya. Sihir cinta. Kalau di pesantren mungkin mahabbah ya, tapi kalau mahabbah itu bukan sihir ya. Ini yang sihir ya, sihir cinta ada memang. Ya, jin yang dikirim karena dengan sihir cinta itu tugasnya untuk membuat seseorang jatuh cinta kepada seseorang. Misalnya ibu-ibu kena sihir cinta, tugasnya ya untuk membuat cinta kepada Pak Ustadz misalnya. Itu namanya sihir cinta. Ya tugasnya membuat cinta itu aja, enggak membuat ibu-ibu kesurupan enggak. Ada juga sihir itu yang untuk menghancurkan usahanya orang, jualannya biar sepi. Jadi tugasnya jin itu tugasnya untuk membuat jualannya orang itu sepi, itu juga sihir ya. Nah, ketika sihir-sihir seperti itu, jin-jin yang bertugas seperti itu tidak membuat seseorang kesurupan sehari-harinya, biasa aja, normal aja. Kesurupannya tidak. Kalau yang kena sihir cinta ya paling jatuh cinta gitu aja orangnya, nggak kesurupan. Kalau yang kena sihir pemisah rumah tangga ya paling cekcok itu hari-harinya sama istri sama bini ya, kelahi, suaminya dijaga terus gitu ya, pergi ke sebelah dijaga takut macam-macam lah. Jadi kalau ada istri yang curiga-curiga seperti itu ya boleh juga diruqyah itu, siapa tahu kena sihir pemisah. Atau suami itu yang sering curiga sama istrinya boleh juga diruqyah itu suaminya. Atau ada usaha yang awalnya rame pas tiba-tiba macet, boleh jadi itu kena sihir juga seperti itu. Nah, jin-jin yang bertugas seperti ini tidak membuat seseorang itu kesurupan enggak. Tapi ketika ia diruqyah, jin itu merasa tersiksa, merasa kepanasan, merasa kesakitan, dia masuk ke area otak, menguasai alam bawah sadarnya, lalu orang tersebut tidak sadarkan diri, lalu maka jinnya itu ngamuk-ngamuk, kesurupan, terjadilah kesurupan ya. Tapi kalau jin itu masih di daerah perut biasanya tidak kesurupan. Yang sudah kesurupan itu biasanya kalau sudah menguasai daerah otak ya, sudah menguasai alam bawah sadar, baru di situ kesurupan. Nah, di situ makanya jangan buruk sangka kepada peruqyah. Jangan-jangan peruqyahnya yang bawa jin. Padahal dia belum tahu seperti apa orang kesurupan itu. Ada juga jin itu memang jatuh cinta sama seseorang. Jinnya itu suka sama orang, sama laki-laki bisa. Ada sering saya juga ngeruqyah orang. Kenapa kamu masuk sini? Saya suka sama ini, bilangnya kan. Kenapa kamu suka? Ya karena dia cantik, baik hati katanya. Kamu tidak boleh suka sama manusia. Di kalangan jin sana banyak cewek, gue bilang kan. Karena suka. Kalau orang yang disukai jin itu biasanya mimpinya itu biasanya mimpi bersetubuh, mimpi mesra-mesraan sama seseorang. Itu melalui mimpi kadang-kadang. Kalau laki-laki biasanya itu apa ya? Yang sering dicintai jin biasanya biasa buka baju ketika sendirian ya. Lihat tubuhnya yang gede, mungkin jinnya suka kan begitu. Makanya saya jarang buka-buka baju ya. Takut disukai jin. Masyaallah. Begitu cerita tentang kesurupan yang selama ini selalu menjadi apa ya? Fitnah di sebagian masyarakat. Masya Allah, ini sudah 9:30 lewat ya. Insya Allah paham semuanya? Insya Allah. Jadi masalah kesurupan ini tidak semua dari gangguan jin, bisa jadi dari luapan emosi, boleh jadi karena orang tersebut suggestible ya, tersugesti ya. Saya rasa pembahasan kali ini cukup sampai di situ, mulai dari pengertian tentang ruqyah, perbedaan antara ruqyah aswaja an-nahdiyah dan ruqyah aswaja bi ghairi nahdiyah sampai ke kesurupan. Insyaallah minggu depannya lagi saya bahas akan tentang misteri alam gaib ya, atau alam jin, atau antara manusia dan jin itu insyaallah minggu depan. Atau depannya lagi gitu ya, kalau minggu depan ini nggak bisa insyaallah. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, tambahan ilmu tentang ruqyah,
Mudah-mudahan kita bisa memahami terutama tentang kesurupan ya. Mudah-mudahan yang dengerin di sana, pemirsa di sana, mudah-mudahan juga paham tentang kesurupan. Agar apa ya? Yang selama ini menyangka-nyangka ruqyah yang bawa jin, selama ini mudah-mudahan sudah tidak menyangka seperti itu lagi. Dan mudah-mudahan yang menyangka ruqyah itu hanya untuk kesurupan, mudah-mudahan setelah ini bisa sadar bahwa ruqyah itu untuk semua penyakit, baik medis maupun non medis. Bahkan orang yang sehat pun butuh diruqyah, karena dengan ruqyah itu keimanan seseorang akan semakin bertambah dan bertambah. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya doa kepada Kiai Imam Mukti. Ilaihi falyatafaddal masykura. Syafaat Rasulullah. Al-Tafsir Bala Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi'u ni'matahu mazidah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. An-nasiril haqqil haqq al-hadi ila siratal mustaqim. Wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. La taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min adhabil nar innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrari 'azza wa jalla ya rabbal alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa'afina wal muslimin washlihna wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra min masa'ibid dunya din. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim.